Halo, selamat datang kembali di Santuy Gaming. Oke, kita lanjut di match kedua antara BTR dengan Rebellion Zion. Apakah BTR bisa mendapatkan poin 2 ataukah RBL yang bisa menyamakan kedudukan? Langsung saja kita analisis. Oke, dari Rebellion, RBL, Ben Franco, Johnson dan juga Cecilion. Tentunya seperti game yang pertama, Ben Franco dan juga Johnson karena sangat membahayakan juga di luar ataupun di game nantinya. Kemudian Cecilion karena tadi BTR pakai karena tadi RBL ini melepaskan Cecilion dan akhirnya di pick sama BTR, dan ternyata Cecilion sangat berimpact sekali, berefek sekali sama tim fight ataupun dengan damage yang sangat besar sehingga Rebellion sangat kesulitan untuk pick off si Cecilion yang tadi dipakai sama BTR. Kemudian band dari BTR band dari BTR adalah Valentine, kemudian Yivi dan juga Aulus. Bandnya juga masih itu aja karena memang hero nya yang OP ya, itu aja gitu. Yang membahayakan bagi tim fight kemudian pick ya, itu aja. Jadi kalian kalau main rank dan masih niat buat naik ke tier yang lebih atas, ya band-band yang bener lah ya, jangan band-band Laila, band Mia, jangan. Ya mending band-band hero-hero yang memang bener-bener ganggu dan juga overpower. Kemudian pick dari RBL ada Esmeralda, kemudian Brody dan juga Kagura. Esmeralda tentunya sangat kuat di lane, durabilitas tinggi, shield yang sangat menjengkelkan, ada stunnya juga. Dan Brody untuk gold dan juga bagus, dia critical damage-nya juga besar. Kemudian dari seorang Kagura, Val bukan Val, midnya siapa ya, lupa ya. Midnya itu Swelo. Dengan menggunakan Kaguranya mungkin nanti akan membantu di culik-culik bagian belakang dengan damage yang burst juga. Kemudian dari BTR ada Lilia, Dairet dan juga Link. Wah, Linknya ini dipakai sama si Max ya. Lumayan juga Linknya si Max. Ada Lilia tentunya juga burst damage dan juga ada skill blink buat balikin darahnya kembali ke semula. Tentunya damage dari Lilia ini juga sangat bagus buat cicil-cicil atau ledakannya juga sangat besar damage-nya ya. Kemudian Dairet ini Dairet enggak ya? Dairet XP ya ternyata ya. Sepertinya Dairet XP ya. Kalau Dairet Core juga bisa sebenarnya. Dairet XP juga kuat. Dairet XP. Kemudian ada Link dengan kemampuan loncat-loncat batu yang sangat luar biasa. Kemudian kelincahannya, karena emang lincah Link itu, waduh, sulit sekali ditangkap. Kemudian Link ini juga farming cepat, roaming juga cepat, bagus buat mungkin curi-curi jungle musuh. Kemudian band dari BTR ada Yin dan juga Pakuito. Ini tentunya hero by one. Kalau Yin sudah dipakai jadi jungle itu by one, dan juga kalau goldnya lebih besar dikit aja itu juga sangat membahayakan karena auto mati lah istilahnya kalau emang nya juga mainnya mekaniknya besar, karena dengan ultinya dia di dalam ring itu stun, kemudian di skill udah sakit. Kemudian ada Paku itu dengan CC tinggi, plus damage tinggi, kemudian roamingnya juga cepat.
khawatir nanti dipakai sama RBL jadi gold lane ataupun jadi apa ya, jadi XP. Kemudian dari RBL band Kufra sama Vexana apa namanya, Rafaela. Band Kufra mungkin apa ya, mau pick Lance mungkin dari RBL, tapi memang sepertinya mau pakai Lance si RBL. Kemudian Rafaela ya, mungkin apa ya, memang dari BTR belum ada hero itu juga, rumor juga. Jadi ternyata bener, Rebellion pick Lancelot dan juga Natalia dengan kemampuan Romi yang tinggi, kemudian bisa open map dengan silent dan juga imun dari lubang sumurnya itu. Kemudian Lancelot tentunya lincah, damage tinggi juga. Dari BTR terakhir dia ambil Godland Beatrix, dapat cicil-cicil turret ya, dikit-dikit lumayan. Dan rumornya adalah Matilda yang tetap nanti akan digunakan oleh seorang Val, karena Val dengan Matildanya adalah hero signature, sering dipakai. Oke, langsung aja masuk ke gamenya. Ini kalau pick-pickannya masih sepertinya masih dikuasai oleh siapa ya, Natalie, Kagura sama Lancelot. Saya suka picknya Rebellion. Sepertinya pick Rebellion lebih kuat daripada pick BTR. Tapi nggak tahu ya nanti dalam tim fight-nya seperti apa. Mungkin combo-combo dari BTR yang luar biasa nanti akan dikeluarkan, atau dengan mekanik yang tinggi dari BTR akan merubah keadaan. Ternyata first blood didapatkan oleh seorang Link karena mungkin agak memaksakan dari seorang Natalie. Keciduk dari Natalinya. Sip. Ternyata Fearless. Siapa? Oh, Fearless ternyata yang pakai. Fearless pakai Lancelot. Santoy itu damage dari KY itu yang skill 1 dia lumayan karena dia ada burst damage-nya dari seorang Matilda. Dari Rod, Baywan sama Esme lumayan sih, sama-sama kuat. Tapi kalau Beatrix sama Brody agak sulit sih, masih lebih kejaman Beatrix ya. Val, apakah mati Val? Itu imunnya dari seorang apa Natalia itu merepotkan. Kalau emang langsung bisa di backup gitu, mungkin malah kena balik kena balik apa ya, balik dikalahkan lah. Mungkin Natalinya terlalu apa ya, salah posisi atau gimana ya, kok kurang itu, selalu kena ciduk gitu loh maksudnya. Sebenarnya dia kan seharusnya nyiduk, tapi kenapa kena ciduk ini? Nah, kayak gini kan sulit ya, gak terlalu memaksakan gitu loh. Tapi memang tugasnya juga cicil sih, cicil eksekusi juga bisa. Nah kayak gini mau ganggu dia juga sulit karena ada KY yang punya itu ya, punya apa, nah kayak gini kan sulit, dia nggak bisa, belum ada ulti dia udah berani maju soalnya, jadi mudah terpick off. Tapi kalau ada ulti masih bisa kabur dia. Dan Fearlessnya juga nggak bisa kalau mau setup turtle. Ratingnya udah kepake, mungkin link dari seorang Max akan setup turtle, walaupun di situ ada Kagura yang sudah open map.
damage dari seorang Matilda lumayan buat cicil-cicil karena burst damage. Val masih open map. Val, kena lagi dia Val. Kena lagi dia Val. Miss gitu mainnya dia. Valnya kayaknya agak terlalu beban ini gimana, dan 04 aja dia. Masa 4 kill dia. Apakah teori Natalia itu ya? Feeder ya? Emang ada? Sangat dikuasai oleh BTR kali ini. Miss lagi akan sangat membahayakan buat RBL buat apa ya, ngejar keadaan. Karena udah 4 kill diamankan oleh BTR. Tinggal BTR main aman dan nggak blunder aja. Sakit bet anjing. Dari brand seorang Mat pada Birul. Lumayan didapatkan Kaguranya oleh seorang Swalu. Kagura Lancelot masih berusaha buat ganggu ya. Tapi di sini enaknya gini, enaknya si Natalia gini kan, dia bisa buka map gitu. Yang roamingnya juga cepet. Tapi dari BTR juga nggak mau kalah dia kan. Dia juga banyak hero-hero cepet roaming. Birul kena pick dia, jelas kena pick dia. Udah kena PK sama Link. Apakah mati? Nggak, masih ada ulti dari seorang Link. Kenapa dia maju? Kenapa dari seorang Patrick maju dengan barbar seperti itu ya? Tahu lah maksudnya apa. Namanya ada seorang nafsu ya. Apakah masih bisa Val buat backup towernya? Val dari belakang mau ambil ke arah botol, tapi botol masih ada ulti, pasti akan ulti ya. Di atas mau geng ke arah dirot tapi agak awang-awangan ya, karena dirotnya sepertinya masih levelnya agak tinggi lah. Menang lane dari seorang Esmeralda. Si Val di recall sama seorang botol dan Kai. Apakah Val bisa? Ternyata masih tidak bisa diselamatkan seorang Val karena di atas masih kontes turtle dan Brodinya juga tadi kena pick off. Oke, tadi seorang Lilia karena nggak ada ulti dipakai di bawah dan di pick off oleh seorang Swelo dengan Kaguranya. Sangat luar biasa karena burst damage dari Kagura sekali kena ultinya aja lumayan, apalagi kena MM atau magi atau ini ya core ya, lumayan. Tapi kalau tank juga bisa tembus sebenarnya, lumayan lah. Nyafalnya jangan sampai miss lagi lah buat nyamain keadaan. Kalau miss lagi sih agak sulit. Damage dari seorang botol tapi tidak sempat buat nyalain ultinya, tadi langsung dibantai saja dari seorang Kagura dengan burst damage yang sangat tinggi. Nah itu ya. Apalagi kalau kalian pakai HP yang aneh jadul ya, udahlah jangan sampai berani-berani kayak gitu ya, nanti ultinya gak pencet. Masih di open aja, di CC sama seorang Val. Karena selain mekanik itu salah satu ya, faktor buat GG itu ya HP. HP dan sinyal. Kecepatan FPS nya juga perlu soalnya. Matilda sudah sangat sulit sekali buat pick dengan mudah. Kita coba lihat itemnya, karena sudah ditampilkan itemnya yang pertama di menit ke-7. Di si biru langsung build ke BOD, sepertinya mau ambil ke arah apa, dominan atau itu anti kures atau itu apa namanya, immortal, gak tahu lah, nanti lah. Kemudian dari seorang Esmeralda Zirli, dia pakai buku seperti biasa
Kemudian dia mungkin mau pakai itu ya, anti kures, sepertinya anti kures. Kemudian ada Val, karena dia tinggal besar banyak sekali. Di awal game tadi sudah kena pick 4, dia masih pakai ke arah apa lagi jenengnya, ke arah apa ya itu namanya ya, jangan lupa apa jenengnya. Ke arah apa sih? Hipnosis. Iya, ke arah hipnosis. Anjay, lupa. Ke arah hipnosis buat culik-culik, lumayan ada damage tambahan. Kemudian dari seorang Swallow, Clock of Destiny, dan sepertinya mau mengarah ke itu ya, jenis Won. Kemudian di Fearless, si Fearless jenis Won atau buku lah itu kalau nggak salah. Kemudian si Fearless sudah ada War X. Kemudian mau sepertinya mau build ke arah Endless. Dari seorang Max, dia ada Endless, ada War X dan juga DHS. Kemudian dari KYY, iya ada anti kures KYY. Kemudian dari seorang Mat langsung BOD, hampir sama kayak Brody, dan mungkin mau build ke arah itu ya, WON. Kemudian dari seorang Battle, dia sudah menggunakan buku. Kemudian sepertinya mau ke Genius One. Dari seorang Ripo, dia mau buat Hunter Strike dan mungkin juga mau ambil ke arah itu sih, ke arah apa namanya, anti kures juga. Oke, lanjut. Masih mau inisiasi ke arah mid, apakah bisa mendapatkan salah satunya, tapi 3 versus 3. Battle ematnya mau kena ciduk sama si Val, tapi belum ada full up yang sangat bagus dari RBL. Dari Esmeralda mau mengganggu seorang Link yang lagi jungle. Apakah berhasil Esmeralda mengganggu seorang Link, ataukah akan ada backup atau full up dari BTR? Miss ulti dari seorang Esmeralda tidak menghasilkan apapun. Udah ulti dari seorang Lilia. Apakah bisa Val? Gak akan mati, tapi Matilda juga sangat keras ya, emang udah jadi ya. Lord pertama langsung didapatkan oleh seorang dari tim BTR, sangat mudah sekali karena nggak ada kontes dari RBL. Apakah mati seorang Lilia? Tidak mati, dan miss lagi dari seorang Lancelot. Apakah mati seorang Lancelot? Masih belum. Luar biasa sekali pergerakan yang sangat cepat dari seorang Lancelot, sang sing sing song, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kakura gila. Apakah enggak kobong dia, enggak kebakar dia di roadnya, tapi udah lumayan ya, satu dari seorang dari RBL dan Bigetron. Beatrix lagi apa ya, tapi masih belum bisa menyelamatkan ya. Lagi di beat sama Natalie, tapi masih belum bisa menyelamatkan tower yang lagi dipush sama Beatrix. Gila, udah nggak ada yang bisa backup atas tuh, padahal Natalie sudah siap buat itu ya, culik ya. Ya tadi mungkin ada Matilda yang di situ juga ya, jadi agak sulit juga. Kalau memang nggak kena apa ya istilahnya, itu nggak kena full up gitu, Natalie itu sulit juga kalau di tim fight, karena dia fungsinya kan buat itu ya, misal buat open map, kemudian buat ciduk hero yang lagi sendirian gitu kan. Tapi ya tetap harus ada full up nya karena damage-nya juga gak terlalu besar. Tapi lain lagi kalau emang udah jadi dan goldnya menang banyak ya, mungkin bisa karena itemnya udah jadi juga. Lordnya didapatkan oleh BTR dan akan keluar. Apakah atau sudah selesai Lordnya tadi ya, lupa coy. Esmeralda lagi di beat sama Shielding sama apakah mati Esmeralda? Sepertinya mati, akan mati. Sepertinya akan mati.
Dan ternyata yang di belakang dari Natali dan juga tidak full up, tidak menolong. Jadi mati apakah mati? Masih belum bisa, karena Matilda kalau jadi roamer itu dia keras, shieldnya besar, kemudian efek rage-nya juga besar. Sulit lah, apalagi udah dipakai sama Val ya kan. Itu seperti kayak mau bunuh diri, tapi nggak mesti sih, nggak mesti juga, pokoknya mainnya ya gitu. Kalau kurang tepat ya agak sulit. SME nya terlalu semangat untuk ulti. Lord kedua apakah didapatkan sama BTR lagi dan tanpa ada kontes dari dari RBL. Sepertinya RBL masih belum bisa kontes karena goldnya juga masih terpaut jauh, terpaut 7.000 dari seorang RBL. Oh, Lordnya yang kedua sudah di pop up. Momen nih ya. Oh, ternyata birunya mau build ke brute force. Kemudian dari Val dia Hunter Strike. SME nya buat ini, buat apa namanya, anti kures. Kemudian ada dominan, dan Kaguranya buat Lightning Turn Giant ternyata. Kemudian si Max dia udah jadi apa, Endless. Kemudian KYY dia mau udah build ke anti kures dan mau build ke dominan. Dan dari seorang Mat dia udah build WON. Mungkin setelah ini dia mau build ke apa namanya ini, brute force kalau nggak gitu ya ke apa ini, anti kures. Dan dari si bottle dia S Queen 1. Ini tiga item ini dia ya. Dari botol ini 3 item tahan semua. Jadi mungkin nanti salah satunya bisa diambil ketika memang lagi butuh-butuhnya gitu ya. Dan dari seorang Ripo dia buat Athena dan juga apa namanya, Hunter Strike. Lanjut. Nah, ini 4-1 ya. 4-1-4 langsung serang bawah karena di bawah ada biru. Ternyata langsung di mid diutamakan tower mid terlebih dahulu buat diserang. Setelah nanti diserang mid langsung pindah ke atas buat dampingin lordnya, karena lordnya juga masih belum masuk ke dalam turret. Apakah midnya dapat atau ke atasnya dapat? Sepertinya atas dapat, mid pun juga dapat sepertinya. Tetap midnya dulu yang didahulukan ya, walaupun atasnya dibiarkan buat lord yang hit turret. Tapi tetap 2 turret didapatkan oleh dari BTR. Apakah bisa langsung di end ataukah masih bisa dibalikan sama RBL? Tapi sepertinya ini udah goldnya udah terpaut 10.000 ya. Yes, hampir 10.000 ya. Gold yang terpaut sudah hampir 10.000. Tak, mati. Oh, Esmeralda mati. Langsung tadi di lock saja sama seorang Matilda dari seorang Val. Dan si Val masih open map aja, masih belum bisa masuk ke dalam war karena warnya begitu apa ya, begitu solid lah saya. Warnya solid dari BTR, jadi akan sangat sulit sekali buat Natalia buat masuk ke war. Dan ternyata apakah masih bisa? Mati. Tapi rancotnya juga mati semuanya. Tinggal Natalia yang kurang berimpact ya pada game ini ya. Karena apa ya, kalau war dia masih belum bisa berperan penting lah istilahnya. Agak sulit. Jelek apa mati? Nggak bisa. Ada shield dari seorang Matilda dan tetap Val juga tetap mati. Dan di end sama BTR. Game kedua dimenangkan oleh BTR lagi 2-0 kedudukannya. Mungkin sekali lagi kita bahas buat apa itemnya. Mana itemnya? Tuh, itemnya hilang. Ntar kita coba ini item sekali lagi.
Dari Swallow ada tambahan itu buat itu ya, Divine Glaive, dan itu ada mau buat buku mungkin. Kemudian dari Ziri dia dominan, ada tambahan dominan. Kemudian dari Birul ada tambahan Malefic Roar. Kemudian dari Fearless masih belum, sepertinya mau buat ke BOD. Dari Val dia mau buat ke BOD juga sepertinya. Kemudian dari Bottle dia ada tambahan buku dan juga itu ya, item kebakar tuh apa namanya coy, lupa saya. Iya, glowing bone. Iya, glowing bone dah. Ya, yang glowing bone ya. Bener. Iya, bener, glowing bone. Ya, item glowing bone buat bakar-bakar musuhnya. Biar kebakar semuanya aja. Kemudian dari Ripo masih tetap sepertinya mau buat ke arah itu ya. Apa namanya? Oracle. Kalau nggak ke Oracle ya ke apa? War X atau itu ya. Nggak Radian. Ada item ada item itu loh. Item mentane, aduh lupa coy. Buat spell farm loh. Apa? Apa hal ya? Kemudian ya Bloodlust, ya mentane Bloodlust. Kemudian ada mat. Item tambahnya mungkin apa? Masih belum ada ya, BOD langsung ya. Kemudian dari Max ada tambahan item apa namanya? Aduh, Malefic Roar buat ngurangin defense physical dari Rebellion Zion. Kemudian dari KYY mau build ke apa namanya, Immortal. Oke, terima kasih di game kedua Bigetron versus RBL. Ini GG WP buat Bigetron dan Nice Try buat Rebellion Zion aja. Oke, lanjut kita ke analisis yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa.